Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pernikahan adalah satu ibadah, satu amalan yang menghalalkan perkara yang haram. Dengan menikah, perkara yang haram menjadi halal. Sebelum menikah, pegangan tangan haram, bertatapan haram, cium-ciuman, bahkan na'udzubillah sampai hubungan biologis haram. Tetapi setelah menikah, semua menjadi halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang ia memandang istrinya dengan pandangan rahmat, kasih sayang, maka Allah SWT akan pandang dia dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Dan jalan kemudahan rizki seorang suami adalah dengan bahagianya seorang istri. Jadi pernikahan ini satu ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang besar. Bahkan dikatakan ketika dua orang, laki-laki dan wanita, dia telah halal di hadapan Allah, dia menikah, maka separuh agama telah Allah SWT amanahkan. Separuh agama telah Allah SWT berikan. Tinggal separuhnya lagi diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT telah janjikan bahwa bahagia, mulia, dan berjaya kita dunia akhirat hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah SWT akan bahagiakan kita, muliakan kita, sukseskan dan jayakan kita di dunia yang sementara, di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka untuk mewujudkan daripada pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga surga, kita hendak memahami, dan semoga Allah SWT pahamkan saya selaku pembicara, bahwa ada hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dan imam dalam satu pernikahan adalah seorang suami. Istri adalah cermin daripada suami. Akhlak baik istri adalah cermin akhlak baik suami. Akhlak buruk istri adalah cermin daripada akhlak buruk suami. Walaupun dikisahkan di beberapa kisah, ada juga suaminya yang taat tapi istrinya bermaksiat, sebagaimana kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Betapa taatnya seorang suami yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tetapi istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mendapatkan hidayah. Tapi sebagian umum kunci daripada pernikahan adalah dari seorang suami, daripada seorang suami. Maka dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban. Ada 3 kewajiban suami kepada istrinya. Yang pertama, memberikan nafkah imaniyah. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah ilmu agama. Yang ketiga, menuntun dan menjaga nafkah amal daripada istri dia. Menuntun dan menjaga amal daripada istri dia. 3 kewajiban ini terangkum dalam kewajiban memberikan nafkah batiniah. Sifatnya memaksimalkan daripada hajat-hajat batiniah, kepuasan daripada batiniah, bukan daripada lahiriah. Tetapi ketika nafkah ini sempurna diberikan kepada seorang suami kepada istri dia, batiniahnya sempurna, hatinya tentram, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, maka akan wujud lahiriah yang sempurna.
Kalau wujud lahiriah juga yang sempurna. Nafkah imaniyah yang pertama, seorang suami ini hendaknya mengetahui tingkat keimanan daripada istri dia. Siapa yang diimani dari istrinya? Apakah dia benar mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dia benar bersandar hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika tidak kita didik istri kita dalam perkara iman, maka keimanan dia ini akan salah. Imannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Tuhannya makhluk. Tuhan daripada istri kita ini makhluk. Contoh, berapa banyak hari ini istri yang meyakini bahwa pemberi rizki bukanlah Allah, tapi suami dia. Sering dia katakan dengan kata-kata kufur, kalau tidak suami saya kerja, maka tidak mungkin saya akan makan. Kalau tidak suami saya yang menjaga, mana mungkin kami sekeluarga bisa sehat. Seolah-olah suami dia yang maha menjaga, yang maha memberi rizki. Padahal istri makhluk, suami makhluk. Sesama makhluk tidak bisa memberikan manfaat mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami dia pemakan rizki, dia pemakan rizki. Sesama pemakan rizki tidak akan mungkin bisa saling memberi rizki. Dan sang maha pemberi rizki mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha menjaga juga seperti itu. Bagaimana suami akan menjaga, sedangkan suami juga dijaga oleh yang maha menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana suami hendak menjaga daripada istrinya, sedangkan suami tidak bisa menjamin sempurna dia terjaga 24 jam. Jadi hendak kita pahamkan, wahai istriku sayang, bahwa yang maha menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi ini hanya jalan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa. Dengan adanya Abi di samping kamu, kamu terjaga. Allah kuasa, tanpa Abi pun kamu pasti akan terjaga. Karena yang maha menjaga mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada Abi di sisi kamu, kamu bisa sakit. Berapa banyak hari ini wanita, istri yang sakit padahal suami dia ada di sebelah dia 24 jam. Karena bukan suami yang maha menjaga. Kemudian kita jelaskan juga kepada istri kita bahwa yang memberikan rezeki ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin rezeki ini Allah. Abi ini bukan pemberi rezeki, bukan penjamin rezeki. Abi ini hanya pemakan rezeki. Allah kuasa dengan ada Abi bersama kamu, rezeki kamu penuh tercukupi. Allah kuasa tanpa Abi, rezeki kamu juga sempurna. Bahkan Allah kuasa dengan adanya Abi kamu kekurangan rezeki. Jadi hendak kita pahamkan bahwa kita ini makhluk, istri makhluk. Ajarkan keimanan kepada istri kita, bahwa yang menjaga dia Allah, yang menyehatkan dia Allah, yang menjamin rezekinya Allah, yang memudahkan urusannya Allah. Dan arahkan istri-istri kita agar bersandar hanya pada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan ini butuh didikan daripada suami. Makanya sebagai suami kita belajar, khususnya saya, Masya Allah, ini sangat jauh daripada kesempurnaan suami yang bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita memberikan uang kepada istri, maka katakan, wahai istriku sayang, ini uang rizki dari Allah yang diamanahkan, dititipkan lewat Abi. Ingatkan dia Allah yang memberi rezeki ketika kita menyampaikan daripada harta yang kita sampaikan pada istri kita. Ini kendaraan, hakikatnya yang mengamanahkan, yang memberi Allah lewat rezeki suami. Kemudian sebelum dia tidur, ingatkan dia, wahai sayang, ketika kamu tidur nanti, maka yang menjaga kamu tidur nih Allah. Karena kita sama-sama tertidur. Tidak ada jaminan yang sama-sama tidak sadar bisa saling menjaga.
Ingatkan dia bahwa Allah yang menjaga di saat tidur. Ketika dia hendak bersapa dengan mahram dia, ingatkan dia bahwa yang menjaga perjalanan dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ya, ini kewajiban seorang suami. Kemudian bagaimana diingatkan kepada istri kita, ummahatus sifah. Asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 asma Allah. Salah satunya menjadi kunci tauhid kita. Kita ingatkan pada istri kita, wahai istriku sayang, Allah SWT as-sami', yang maha mendengarkan perkataan kamu dimanapun kamu berada. Ketika kamu mengatakan buruk tentang orang, menggibah, memfitnah, bicara yang sia-sia, Allah senantiasa dengar dan Allah akan catat daripada kata-kata kamu. Karena Allah SWT as-sami', yang maha mendengar Allah. Walaupun hari ini aku tidak mendengar, ketika engkau berkhalwat dengan laki-laki lain, chat, teleponan, berbicara di luar daripada syariat, Allah SWT mengetahui, mendengarkan, dan mudah bagi Allah untuk memberitahu daripada suami kamu. Kemudian ingatkan pada istri kita, Allah as-sami', Allah SWT al-basir, yang maha melihat. Mungkin hari ini Abi tak melihat kamu, tapi Allah senantiasa melihat kamu. Baik kamu di mall, kamu berjalan bersama teman, kamu dimanapun berada, Allah senantiasa melihat kamu. Keberadaan kamu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Di tempat yang terang ataupun tempat yang gelap, dalam kondisi taat atau bermaksiat, kamu senantiasa dilihat oleh Allah. Ingatkan istri kita bahwa dia ini dilihat Allah. Kalau kita sebagai suami ingin menjaga daripada istri kita, berat. Kita sempurnakan syariat, tetapi hakikatnya kita tawakal pada Allah, berserah pada Allah yang maha sempurna penjagaan daripada Allah, yang maha menjaga istri kita. Kemudian yang ketiga, ummahatus sifah, adalah Allah al-alim, yang maha mengetahui. Wahai istriku, Allah tahu tentang keadaan kamu, keperluan kamu, hajat-hajat kamu, harapan dan keinginan kamu. Maka kamu minta sama Allah. Kalau minta ke suami, suami makhluk, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Minta dulu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sesempurna minta kepada Allah. Ya Allah, minta kebendaan-kebendaan agar mudah dalam keperluan. Jadi Allah yang maha mengetahui hajat dan keinginan dia. Diajarkan pada istri kita, Allah as-sami' yang maha mendengar, Allah al-alim yang maha mengetahui, Allah SWT al-basir yang maha melihat dia. Kemudian yang kedua adalah nafkah ilmu agama. Ini kewajiban kita juga mengajarkan kepada istri kita. Awaludin ma'rifatullah, awal agama ini mengenal Allah. Maka pahamkan dia tentang tauhid, keimanan sebagaimana di awal tadi kita bahas. Kemudian yang kedua tentang syariat. Yang paling pertama adalah perkara sholat, amalan sholat. Awalu yuhasabu fi aunil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Awal pertama dari seorang hamba di hari kiamat kelak yang akan dihisab, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan adalah sholatnya. Adalah sholatnya. Maka hendaknya kita belajar menyempurnakan daripada amalan sholat istri kita. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah yang benar. Maka diawali kita mengajarkan Quran, mengajarkan Al-Fatihah kepada istri kita dengan cara yang benar, makhrajnya, tajwid pembacaannya, panjang dan pendeknya kita pahamkan istri kita agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sholat diterima oleh Allah. Karena tidak akan terhitung sholat kecuali dengan pembacaan Al-Fatihah yang benar, pelafazan Al-Fatihah yang benar. Kemudian ajarkan dia bab-bab di saat dia mungkin haid, di saat dia nifas, bagaimana cara mendidik anak secara islami, bagaimana adab-adab keseharian untuk menjaga akhlak, apa yang diperbolehkan dalam agama, apa yang dilarang dalam agama.
ilmu. Kewajiban seorang suami memahamkan istrinya. Dan rute belajar dari seorang istri, ketika dia tidak tahu, tanyanya ke suaminya. Bi, misalnya, Umi tidak tahu nih tentang perkara puasa Ramadan. Nanti ketika suaminya tidak tahu, suaminya akan bertanya kepada ulama, bagaimana tentang puasa Ramadan. Ketika dia tahu, maka dia akan jelaskan kepada istri dia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga dan mengarahkan istri kita dalam amal soleh. Karena amal soleh inilah yang membuat hidup bahagia di dunia dan kelak selamat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib cek hari ini istri kita udah sholat apa belum, baca Qur'annya gimana, dia kemana saja, dengan siapa, ngapain, sesuai syariat. Tidak mungkin dia keluar daripada rumahnya, dia beraktivitas sehari-hari apakah sesuai syariat apa tidak. Kita harus cek amalan istri kita hari-hari. Ini kewajiban kita sebagai suami, menyempurnakan nafkah iman, nafkah ilmu daripada istri kita, dan nafkah amal. Dan ini kelak yang akan diminta pertanggungjawaban di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dituntut dengan 3 perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita suami yang bisa menyempurnakan amal ini, sehingga ketika amalnya sempurna adalah bagian mewujudkan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Gagalnya sebuah pernikahan karena tidak wujudnya 3 daripada kewajiban suami ini dalam rumah tangga. Kalau Allah suami mewajibkan 3 daripada kewajiban ini, pasti Allah akan jadikan pernikahan dia yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan langgengkan pernikahan dia sementara di dunia sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.